Kadza afadahul wanai. Wala tajlis liqada'il hajati, dan jangan Anda duduk liqada'il hajati untuk buang hajat fi mutahaddisin nasi, di tempat berbicara manusia atau tempat pembicaraan manusia. Wa huwa, adapun mutahaddisun nas itu mahallu ijtima'in nasi fis syamsi sita'an wadhilli saifan, yaitu tempat berkumpulnya manusia bisyamsi, untuk berjemur ke matahari itu ya, untuk berjemur ke matahari saifan pada waktu dingin ya, wadhilli, dan merupakan naung-naung ya saifan pada waktu musim panas ya, pada musim panas. Tidak boleh sekarang kita buang air di tempat itu biasa manusia kumpul-kumpul pada waktu musim panas atau pada waktu musim dingin ya. Pada waktu musim panas ya untuk berteduh di situ, banyak orang berteduh di situ, dan tempat berteduhnya manusia itu tidak bisa dikencingi, tidak boleh dikencingi ya. Agar tidak menjijikkan kepada orang yang biasa nongkrong di situ. Kalau ada kadang-kadang di bawah pohon ya, pada waktu musim panas kan berteduh di situ, itu manusia-manusia berteduh di bawah pohon itu, dan di bawah pohon itu tidak boleh kita kencingi, tidak boleh kita birai kan kayak itu. Kalau tempat itu biasa ditempati manusia pada saat-saat tertentu. Ya, mutahaddisinlah sebenarnya tempat percakapan manusia pada waktu ngumpul-ngumpul di situ. Wal muradu huna kullu mahallin ghairi mamlukin li ahadin yuqsadu li gharadin. Adapun yang dimaksud di sini, dimaksud tempat berkumpulnya manusia. Kullu mahallin adalah setiap tempat ghairi mamlukin, yang tidak dimiliki oleh seseorang, tempat terbuka, tidak ada yang punya misalnya. Ghairi li ahadin, bagi seseorang. Yuksadu, dimaksudkan apa tempat itu, li gharadin, karena suatu tujuan, untuk suatu tujuan. Kama isatin, seperti untuk apa ya, mencari kehidupan duniawi ya. Au makilin, atau dijadikan tempat istirahat. Tempat itu tempat istirahatnya orang-orang di musim panas atau di musim dingin. Makil ya, makil tempat istirahat ya. Kalau maisha itu tempat mencari nafkah ya. Fayukrahu dzalika, maka dimakruhkan apa, buang air di tempat pembicaraan manusia itu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah setiap tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang, artinya siapa saja boleh menempati di situ untuk mencari kehidupan, misalnya seperti talakir rukban, istilahnya talakir rukban kalau di desa-desa itu. Tempat itu biasa ditempati orang untuk menghentikan orang-orang desa yang mau berjualan ke pasar itu ya, adalah di situ terjadi transaksi di tempat itu ya. Biasanya seperti itu kalau di desa-desa itu. Untuk mencari kehidupan ya. Jadi pedagang-pedagang itu nunggu orang-orang yang mau menjual barang-barangnya, nunggu di tempat itu. Di tempat itu biasanya dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang. Nanti kalau ada orang lewat bawa barangnya itu nanti dibeli di situ ya, untuk dijual ke pasar. Banyak seperti itu kalau di desa-desa itu seperti itu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan talakir rukban, yaitu menjemput orang yang berkendaraan yang mau jual barang-barangnya ke pasar, biar tidak usah ke pasar, maka dibeli oleh orang-orang yang nunggu di pinggir jalan itu ya. Dan tempat menungguan itu tidak boleh kita kencingi, kasihan ya kepada orang-orang yang biasa nongkrong di situ kan gitu. Fayukrahu dzalik, ya hukumnya makruh ya. Berkencing di situ ya hukumnya makruh ya. Berkencing di tempat biasa di tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya manusia untuk mencari kehidupan, berdagang dan lain sebagainya, atau tempat beristirahat ya. Kapan yang makruh itu? Ini kita mau li amrin mubahin
kalau mereka itu berkumpul untuk persoalan yang mubah. Maksudnya seperti nunggu orang-orang yang mau menjual barangnya itu, nunggu di tempat itu. Di tempat menungguannya itu tidak boleh kita kencingi, tidak boleh kita berai. Karena itu berkumpulnya karena sesuatu yang mubah. Wa illa kalau berkumpulnya mereka manusia itu di tempat itu bukan karena sesuatu yang mubah, ya, fala artinya fala yukrahu, tidak makruh. Balqat yajibu, bahkan kadang-kadang wajib sekarang dikencingi di tempat itu, ya. Dikencingi, diberai itu kadang-kadang menjadi wajib itu. In lazima ala dzalika dab'u maksiatin. Jika menjadi tetap ala dzalika atas alanya kencing dan berak itu dab'u maksiatin, apa menolak kelakuan maksiat, ya. Tapi kalau tempat yang biasa manusia berkumpul di situ untuk jagungan itu minum-minum bersama, main judi di situ misalnya, ya itu tidak apa-apa, malah harus dikencingi itu biar tidak kerasan kan kayak itu, biar tidak ditempati lagi. Itu yang tidak boleh itu kalau berkumpulnya itu li'amrin mubahin, ya li'amrin mubahin, karena itu untuk sesuatu yang memang dibolehkan oleh Islam, ya, seperti perdagangan, ngono, atau mengadakan perjalanan transaksi di situ dijadikan tempat transaksi antara orang satu dengan orang yang lain begitu, karena tempatnya itu sangat sangat bagus misalnya, ya, itu namanya amrin mubahin. Tapi kalau dijadikan tempat sabung ayam misalnya, ya, karena teduh tempatnya itu enak, ya dijadikan tempat sabung ayam di bawah, tidak apa-apa diberai, malah wajib itu diberai biar tidak jadi nyambung ayam di situ lagi kan kayak gitu. Namanya itu apa, mencegah dari kelakuan maksiat namanya itu, ya. Berkencing di situ, berak di situ namanya mencegah dari kerjakan maksiat. Soal nanti pindah ke tempat lain tidak tahu, itu urusannya yang melakukan maksiat, ya. Nah, tugas kita selesai dengan berkencing sehingga tempat itu tidak ditempati lagi, gitu, ya. Menjadi aman lah dari maksiat itu. Soal pindah ke tempat lain itu urusan mereka, ya. Urusan mereka. Selesai tugas kita namanya untuk apa namanya menolak dari kelakuan maksiat dari yang biasa dilakukan oleh orang itu. Wala tabul ay wala tatawat aidan fil ma'ir raqidi. Wala tabul, dan janganlah Anda berkencing. Ay wala tatawat, dan juga Anda jangan berberak juga filma irrakiti, di air yang diam. Qalla au kasura, baik air itu sedikit, au kasura atau banyak. Malam yastabkhir, ya, selama tak seperti lautan, ya. Malam yastabkhir, selama airnya itu banyaknya tak seperti lautan. Kalau seperti lautan ya ndak apa-apa kencing di situ, berak di situ ya ndak apa-apa karena kebanyakan itu, ya, kebanyakan. Jadi kalau air sedikit diam ndak mengalir itu pada kolam kecil-kecilan itu, terus kita buang air di situ ya ndak boleh itu, ndak boleh. Misalnya airnya banyak tapi biasa dijadikan tempat mandi oleh orang-orang kolam itu, ya ndak boleh dia, malah bukan hanya ndak boleh sampai tingkat haram mungkin itu kalau mengganggu kepada orang lain. Sehingga di sini ungkapannya, ya, malam yastabkhir, selama airnya tak seperti air laut banyaknya. Kalau seperti air laut ya walaupun Sasokaraja ya mau berak semua di lautan ya ndak apa-apa, ya, itu banyak kan, apalagi berak ringkan dua ketelau, ya. Yastabkhir namanya itu, ya. Namanya seperti lautan, ya. Terlalu banyak. Amal jari, adapun air yang mengalir, fala yukrahu dzalika fi kasirihi, ya. Maka tidak makruh apa buang air, dzalika apa buang air fi kasirihi pada waktu air yang mengalir itu banyak, liquwatihi, karena kuatnya air yang mengalir itu, ya.
Kenapa kalau air itu diam ya, kok enggak boleh diberakin ya? Ya karena takut bau, kalau sedikit airnya diam dan mengalir, kan khawatir bau. Tapi kalau air mengalir kan beraknya itu terus dibawa, kan enggak kira sampai terjadi bau kan kayak gitu. Kalau airnya itu besar ya, mengalirnya itu besar. Kalau kecil ya enggak boleh juga, enggak bisa membawa misalnya. Airnya biar kecil-kecil kayak gini model selokan yadaan ini, apalagi memang airnya air najis kayak gini ya enggak benar juga. Likuwatihi ya, karena kuatnya air yang mengalir itu untuk membawa berak yang dikeluarkan oleh orang yang berberak itu. Air mengalir, air mengalir. Kalau seperti sungai Bindung ya ya boleh-boleh saja, kan besar namanya itu berarti terbawa ya, beraknya terbawa ya. Apalagi cuman kencing ya. Kencing nyampur dengan air ya. Supaya tidak sampai merubah kepada air, maka airnya tak bahaya apa-apa itu. Karena tergolong banyak airnya, itu tergolong banyak. Wa yahrumu dzalika, dan juga haram dzalika apa itu buang air fi musabbalin wa mauqufin mutlaqon ya, di tempat ya yang apa ya, di fi musabbalin, di tempat yang disiapkan tempat minum ya, wa mauqufin, dan tempat yang diwakafkan secara mutlak. Di haram sekarang ya buang air ya di tempat di mana tempat itu ada air yang disiapkan untuk minum bagi orang yang lewat di situ misalnya ya. Di situ ada air pakai bejana, di sana disiapkan untuk orang yang lewat misalnya. Lantas di bawahnya itu dikencingi oleh kita, ya tidak boleh, haram hukumnya itu. Kenapa? Bisa jijik orang yang mau minum di situ walaupun hausnya bagaimana, tapi di bawahnya itu banyak berak, banyak kencing misalnya, kan bisa jijik ya, bisa menjadi haram kalau seperti itu. Kan banyak di tempat-tempat terbuka itu, di tempat yang sepi-sepi itu, ada di pinggir jalan itu kadang-kadang pakai bejana apa itu, air disiapkan kepada orang yang lewat di situ ya untuk minum ya. Biasanya di masa-masa dulu seperti itu. Kalau masa-masa sekarang sudah makmur keadaannya ya, tak kira nginam-nginam pinggir lorong, tak kira pasti masuk ke warung orang-orang sekarang ya untuk minum di pinggir jalan. Tidak ada sudah sekarang itu, tidak ada. Kalau dulu banyak. Wa ma'in huwa waqifun fihi ya, dan di dalam air ya, buang air di dalam air, huwa adapun orang yang buang air itu, waqifun fihi berdiam di dalam air itu, ingqalla jika airnya sedikit ya. Ada air sedikit ya, tak sampai tingkatan yang namanya kolam, misalnya ada wadah seperti bak misalnya ya, seperti bak agak besar ya, pas masuk orangnya ke dalam bak pas agak di situ misalnya ya ndak boleh juga itu, diam di dalam baknya itu sambil kencing atau apalagi sambil berak misalnya ya. Ada ungkapan di sini ingqalla jika airnya itu sedikit ya. Kalau banyak ya seperti kolam yang besar itu ya, tapi asal tidak dijadikan tempat mandinya orang banyak ya, itu ya enggak apa-apa juga itu. Merendam dirinya, jadi orang yang kencing itu merendam dirinya dalam air yang sedikit itu ya, yang sedikit airnya diam, airnya diam ya, tak ngalir itu dah. Wa ma'in huwa waqifun fihi, dan di dalam air, kencing dalam air atau berak dalam air, huwa adapun orangnya itu waqifun berdiam fihi di dalam air itu ya, merendamlah di situ. Dengan catatan ingqalla jika sedikit airnya itu. Berarti kalau banyak ya enggak juga. Wa tafsil, adapun penjelasannya, innama huwa fi qada'il hajati fil ma'i naheran. Jadi yang kita ceritakan itu ya, yang makro-makro kayak gitu di air yang diam atau air yang mengalir tapi kecil misalnya, atau air yang
biasa dijadikan tempat minum kepada orang yang mau lewat misalnya, atau tempat yang diwakafkan untuk sesuatu yang khusus lah dari orang yang punya itu, misalnya itu kalau buang air di waktu siang ya, yang hukumnya makruh itu di waktu siang. Amma fil laili fayukrahu mutlaqan jariyan kana aw rakidan. Adapun di waktu malam itu makruh secara mutlak, baik airnya mengalir ya atau airnya itu diam. Mustabkhiran aula, baik seperti lautan aula atau tidak ya. Kalau di waktu malam loh, buang air di waktu malam ya, baik di air mengalir maupun di air yang diam, baik airnya itu banyak maupun airnya sedikit, buang air di waktu malam itu hukumnya makruh. Makruh. Alasannya apa? Li'annal ma'a bil laili ma'wal jinni ya. Karena air itu baik mengalir maupun diam di waktu malam itu adalah tempatnya jin. Berarti kita namanya berak kepada tempatnya jin ya. Ganggu kepada makhluk Allah yang namanya jin. Yang jin kita tidak tahu wujudnya kayak siapa ya. Tahu-tahu ya kita buang air berarti kening kayak gituan ya. Ya tentunya marah-marah jinnya itu kan kayak gitu loh. Marah-marah. Itu yang ada istilah boleh tidaknya itu di waktu siang itu. Waktu siang itu ya. Kalau banyak itu boleh ya. Kalau sedikit itu makruh gitu ya. Kalau airnya banyak itu boleh. Kalau airnya mengalir dengan deras boleh, itu siang loh. Kalau malam deras maupun tidak deras itu airnya itu ya makruh. Makruh. Kenapa? Karena air itu di waktu malam katanya ma'wal jinni ya, yaitu tempatnya jin. Semuanya air, semua air di waktu malam tempatnya jin ya. Berarti tidak bagus kita buang air di sungai itu ya, tidak bagus ya. Kalau ada yang lebih bagus ya, kalau tidak ada yang lebih bagus ya daripada tidak buang ya mendingan di mana saja kan kayak gitu. Yang penting tak mengganggu orang kan kayak gitu. Ini idealnya, yang beginian ini ceritanya cerita yang ideal ya, cerita ideal. Kalau ndak ada lagi kecuali sungai memang seperti orang pedesaan ya, ndak punya jeding ya, beraknya itu harus ke sungai siang maupun malam ya ndak ada masalah ya. Karena memang adanya seperti itu kan. Ini bagi yang punya jeding punya misalnya, terus air sungai juga punya misalnya ya. Ya lebih bagus ya di jeding aja karena itu. Ke sungai tidak bagus ya. Walaupun airnya itu deras ya. Terus lagi yang tidak boleh filma irrogi. Terus watahta syajaratil musmirati, dan berkencing atau berak di bawah pohon yang berbuah ya, pohon yang biasa berbuah. Walau kana samru mubahan, sekalipun ada apa buahnya itu, as-samaru buahnya itu mubahan adalah dibolehkan, sianatan lis-samratil waqiati, karena untuk menjaga dan untuk buah yang terjadi anit talwisi, dari berlumuran kotoran atau najis ya, fatu'a fihal anfusu, maka menjadi jijik kepada buah itu al anfusu apa, nafsu atau keinginan itu. Misalnya di bawah pohon mangga misalnya ya, mangga biasa itu panah buah, dari buah itu punggil buah itu punya alula itu ya. Walaupun najisnya tak mungkin ya naik ke atas ya, yang terlalu jauh antara najisnya itu dengan buahnya. Tapi dengan penuhnya kotoran di bawahnya kita menjadi jijik ya, jangankan ngambil buahnya, lewat saja menjadi apa sih, jijik nih ya. Walaupun buahnya di atas ya, buahnya di atas ya. Walau fi ghairi waqti samrati, sekalipun tidak sedang berbuah ya. Apalagi sedang berbuah, tidak sedang berbuah pun juga tidak dibenarkan kita. Karena pada waktu tidak berbuah itu kadang-kadang itu dijadikan tempat bernaungnya manusia kan kayak gitu pohon itu. Pada waktu berbuah ya bisa jadi double, bisa dijadikan tempat naung-naung pada waktu panas, dan juga bisa diambil buahnya kan kayak gitu.
Ini walau fi ghairi waqti samrati, sekalipun ya terjadi berak itu pada waktu tidak sedang berbuah, ya. Sawa kana samaru makulan au masmuman, baik buahnya itu bisa dimakan au masmuman atau cuman bisa dicium. Artinya hanya perlu bunganya ini, ya. Seperti misalnya bunga kenanga atau bunga apa itu ya. Itu kan kan tak bisa dimakan, hanya perlu bunganya itu untuk dicium-cium, itu dijual harumnya kan kayak gitu. Dan pada waktu sedang berbuah maupun tidak itu tidak boleh kita berai di bawahnya itu, tidak boleh kita berai. Au masmuman fayukrahu dzalika, maka dimakruhkan dzalik apa buang air di bawah pohon itu. Kapan makruh? Malam ya'lam maji ama yuzilu dzalikan najasi anil mahalli qabla wujudi samrati mim matarin aw ghairihi. Selama tidak yakin siapa seseorang maji ama kepada datangnya hujan, katakan yuzilu dzalikan najasi, yang bisa menghilangkan kepada najis itu anil mahalli dari tempat najis itu qabla wujudi samrati, sebelum adanya buah mim matarin au ghairihi, baik itu hujan yang menghilangkan itu au ghairihi atau lainnya hujan yang disemprot misalnya ya marena itu mari keme pas yakin bahwa itu akan ada tukang semprotnya misalnya untuk ya, menghilangkan kotoran-kotoran di situ misalnya, kita yakin ya, ya. Maka tidak apa-apa kalau yakin ya, yakin ada sesuatu yang bisa menghilangkan kepada najisnya itu ya. Wala fil hujri wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.